Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi hari ini aku nggak traveling ataupun wisata kuliner, tapi aku ngajak kalian buat ngobrol santai sama salah satu penerima beasiswa yang sedang melanjutkan studinya ke Jepang. Nah, info hari ini tuh sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang pengen ngelanjutin kuliahnya ke luar negeri, atau yang lagi galau nih, pengen ngelanjutin S2, S3-nya kemana, dan atau yang lagi pengen banget kuliah, udah ada tujuannya, tapi bingung biayanya pakai apa. Nah, simak video kita hari ini sampai selesai ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman informasi ataupun kekurangan informasi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, aku panggil ya narasumber kita hari ini. Kepada narasumber dipersilahkan. Halo. Wah, ternyata narasumber kita adalah Mas Pangda. Mungkin Mas Pangda boleh langsung memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih atas undangannya di siang hari yang cerah ini ya, Ibu Delin. Sama-sama. Ini istri saya. Urusan saya agak telat, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya banyak yang ngejar-ngejar juga wartawan di wawancara. Siapa nama wartawannya? Siren ya? Jadi nama saya Pangda. Sekarang sedang melanjutkan studi master di University of Tsukuba, Jepang. Oh, ternyata Mas Pangda ini lagi melanjutkan studinya ke Universitas Tsukuba Jepang. Tanpa perlu berlama-lama lagi nih Mas Pangda, langsung saja Mas Pangda mungkin bisa menceritakan gimana sih bisa sampai kuliah ke Universitas Tsukuba Jepang melalui beasiswa. Gimana bisa dapetin beasiswanya itu? Oke. Jadi saya sekarang menggunakan beasiswa LPDP untuk berkuliah di University of Tsukuba. Tapi sebelum saya mendapat beasiswa LPDP, saya sudah lebih dulu mendapatkan LOE dari sensei saya di University of Tsukuba. Apa tuh LOE? LOE itu Letter of Acceptance, artinya semacam surat penerimaan dari calon supervisor kita bahwa nih loh calon mahasiswa ini tuh udah pasti akan diterima di universitas di bawah bimbingan saya gitu. Supervisor tuh maksudnya dosen Pembimbing. Gitu. Jadi awalnya saya dapat LOE dulu, ngontak-ngontak beberapa peneliti yang cukup bagus reputasinya. Saya lihat dari artikel-artikel di jurnal yang bereputasi, kemudian dipublikasi di jurnal yang bereputasi, dan di situ kan ada correspondence author, ada alamat emailnya. Saya mengontak beberapa profesor, tapi hanya ada beberapa yang merespon, dan yang merespon positif dari University of Tsukuba ini yang jadi sensei saya sekarang. Setelah dia respon itu, dia langsung berikan saya LOE, dan saya gunakan itu untuk melamar beberapa beasiswa, dan alhamdulillah keterima di beasiswa LPDP. Sepengalaman Mas Pangda nih, apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melamar beasiswa yang saat ini Mas Pangda dapetin? Kalau syarat-syarat itu biasanya kita bisa cek langsung di website pemberi beasiswanya, dan memang harus selalu ngecek setiap tahunnya karena akan selalu berbeda-beda. Biasanya yang tahun lalu nggak ada persyaratannya, sekarang ada. Tapi secara general yang paling menentukan sih menurut saya pribadi itu kepemilikan LOE kita. Jadi kalau kita udah megang LOE buat ngelamar beasiswa, itu bisa dibilang 80% lah kita udah pasti keterima beasiswa itu. Sangat mempermudah jalan kita dibanding kita belum keterima di universitas kemudian daftar. Berarti tipsnya yang pertama harus punya LOE dulu nih ya, yang harus betul. kita dapetin. Sini. Terus kalau ini Mas Pangda, dari segi interview, apa sih tipsnya biar kita tuh bisa lolos interview menurut Mas Pangda? Dari pemberi beasiswa? Ya. Kalau menurut saya yang perlu dipersiapkan itu adalah jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan. Misalnya kenapa sih kita milih universitas itu, kemudian kenapa sih kita milih jurusan itu di universitas itu, dan kemudian kenapa sih kita milih negara itu dan pemberi beasiswa itu. Berarti pertanyaannya seputar alasan kita kenapa kita pengen kuliah di situ gitu ya. Betul, kenapa pengen kuliah di situ dan kenapa melamar beasiswanya kok itu. Kalau untuk
yang udah kerja nih, misalnya kayak yang pelamarnya PNS ataupun yang udah punya kerja di suatu perusahaan, apakah jurusan yang diambil itu harus sesuai dengan posisi dia sekarang? Maksudnya kalau itu mempengaruhi bakal dapat beasiswanya atau enggak pas di interview? Kalau keharusan sesuai sih enggak ya, tapi kalau mempengaruhi menurut saya mempengaruhi. Karena kalau lebih cocok kan artinya motivasinya lebih kuat dibandingkan kalau misalkan nggak sesuai dengan pekerjaannya. Nanti itu akan agak bingung menjawab motivasinya, loh kenapa kok ngambil nggak sesuai. Nah, untuk dari segi bahasa nih, Mas Pangda kan dapat beasiswanya itu untuk kuliah ke luar negeri ya, terutama Ya, ke Jepang. tuh. Sementara Jepang sendiri itu punya bahasa sendiri. Apakah kita harus punya keahlian dalam berbahasa Jepang atau seperti apa, atau hanya cukup bahasa Inggris aja? Kalau dari pemberi beasiswa itu persyaratan yang diberikan sih hanya bahasa Inggris saja kalau dari LPDP ya. Mungkin kalau beasiswa lain ada juga yang ke Jepang yang mempersyaratkan harus bahasa Jepang, tapi itu tergantung pemberi beasiswanya. Kalau dari universitas tergantung program yang kita ambil. Kalau saya sendiri mengambil program international course, jadi saya hanya diminta menunjukkan sertifikat kemahiran berbahasa Inggris saja, tidak perlu bahasa Jepang. Tapi kalau yang diambil yang full in Japanese language, yaitu pasti ntar diminta juga kemahiran kita berbahasa Jepang dalam bentuk sertifikat JLPT biasanya. Jadi tergantung program dan beasiswanya. By the way, sinar mataharinya makin kesini makin silau ya, Bu. Oh iya, menurut Mas Pangda nih, kan kalau misalkan kita pengen kuliah ke luar negeri tuh udah pasti harus ada tes TOEFL ataupun IELTS ya. Menurut Mas Pangda sendiri, berapa sih skor aman untuk harus yang kita capai untuk bisa mendapatkan beasiswa itu? Kalau TOEFL sih mungkin ya di atas 570 lah ya. Yang amannya. Kalau IELTS mungkin kalau mau aman 8 sih minimal. 8. Itu istilahnya dengan skor segitu bisa kemana aja, insya Allah tembus sih persyaratannya. Kalau saya sendiri kebetulan malah nggak pakai keduanya. Saya pakai TOEIC. Oh, pakai TOEIC. Ya, TOEIC skor saya 920 dari maksimal 990. Minimal berapa tuh kalau TOEIC? Kalau TOEIC 750 kalau nggak salah. Berarti Mas Pangda ini guru bahasa Inggris? Bahasa Jamaika. Reggae Rastafari. Ceket. Kalau untuk beasiswanya sendiri nih, yang dibiayai itu mengcover apa aja? Apakah hanya uang masuk kuliah atau biaya semesternya saja, atau plus uang saku dan biaya hidup selama tinggal di sana? Kalau uang saku nggak dibayarin terus makan apa kita? Ya jelas uang saku pasti dapat, uang semester dapat, uang masuk dapat. Cuman kalau uang semesteran dan uang masuk itu dari LPDP langsung ditransfer ke universitas. Nanti universitas langsung kirimkan tagihan ke LPDP. Tidak melalui perantara kita sebagai penerima beasiswa. Kalau uang bulanan, uang asuransi kesehatan, kemudian ada tunjangan buku juga, dan uang settlement ketika kita pertama kali datang ke negara tujuan itu diberikan ke penerima beasiswa. Kalau uang bulanan turunnya setiap 3 bulan sekali di awal. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri itu memberikan tenggak waktu nggak untuk waktu kelulusan kita? Kalau misalkan S2 kan biasanya 2 tahun, S3 3 tahun. Itu apakah kalau misalkan lulusnya telat gimana? Lulusnya telat? Ya. Dari yang sudah dipersyaratkan? Ya. Itu di kontrak ada biasanya kalau telat karena alasan yang tidak bisa diterima ya. Kalau alasan yang bisa diterima contohnya bencana alam, atau sakit parah, atau COVID, ini termasuk alasan yang bisa diterima yang membuat studi kita terlambat lulus. Kalau seperti itu yang di luar kemampuan kita ada toleransi lah dari LPDP. Tapi kalau misalkan karena kitanya sendiri yang males, karena tidak ada masalah seperti itu tapi kita telat, ya itu kita disuruh mengembalikan biaya selama studi kita telat itu. Oh, selama studi telat aja, bukan dari awal sampai akhirnya? Bukan. Berarti kalau misalnya kita lanjut di tempat yang berbeda lagi ya guys. Berarti kalau misalnya nih untuk alasan yang bisa diterima misalnya seperti bencana alam seperti yang Mas Pangda sebutkan tadi,
Itu berarti kalau lulusnya telat, beasiswa yang Mas Pangda dapetin bisa mau mengcover lagi? Atau cuman mengcover setengah atau gimana? Ya mau cover lagi sampai studinya selesai. Oh, termasuk biaya uang saku per bulannya juga? Betul. Oh. Semangat teman-teman yang mau ngelanjutin kuliah lagi, mantap nih kalau bisa dapat beasiswa. Terus untuk universitasnya sendiri nih Mas Pangda, ada nggak tips dan trik? Pasti ada tesnya kan pas masuk. Iya, ada. Ada nggak tips dan trik agar bisa lolos seleksi masuk universitasnya? Baik itu tes writing, menulis ataupun interview. Kalau saya kebetulan tesnya kemarin nggak ada tulis ya, hanya interview saja. Administrasi juga? Administrasi berkas-berkas saya diminta kirim ijazah, kemudian yang kayak gitulah administratif. Tapi kalau tes tertulis nggak ada. Itu sih di awal justru yang saya kirimkan ke calon pembimbing saya itu ya memang sudah dalam bentuk proposal yang saya tulis. Tapi setelah yang dari universitas memberikan ujian itu tidak diminta lagi tes tulis, hanya wawancara saja. Tipsnya kalau untuk wawancara kurang lebih sama sih dengan dari pemberi beasiswa juga. Yang ditanyakan tuh motivasi, kenapa kamu mengambil jurusan ini di universitas kami, dan kemudian setelah kamu lulus nanti ilmu yang kamu dapat mau dipakai buat apa, itu yang ditanya dan harus dipersiapkan jawabannya. Berarti cuma tes interview aja? Iya, kemarin yang menginterview saya ada 4 orang dan keempat-empatnya staf akademik dari universitas. Oh iya, kalau misalkan Mas Pangda tadi bilang nggak perlu bahasa Jepang, berarti kuliahnya menggunakan bahasa Inggris ya? Iya, karena program yang saya ambil itu yang international course. Jadi baik itu ketika perkuliahan maupun diskusi di luar menggunakan bahasa Inggris semuanya. Meskipun pengajarnya orang Jepang tapi pakai bahasa Inggris. Lah terus kalau kehidupan sehari-hari di Jepangnya gimana? Ngobrol sama masyarakatnya? Apakah mereka menggunakan bahasa Inggris juga? Kalau teman-teman universitas sih yang orang Jepang pun bisa dibilang bahasa Inggrisnya cukup baik ya untuk diajak berkomunikasi. Kalau untuk sehari-hari misalkan kita belanja di toko ya pakai bahasa Jepang standar lah. Saya tidak mair-mair amat tapi bisa lah kalau misalkan bilang ini itu, kemudian menjawab pertanyaan di kasir, bisa lah. Contohin dong, gitu. Kayak gimana? Tanya dong pakai bahasa Jepang dulu. Nggak ada yang nanya kayak gitu. Nggak ada yang nanya. Maaf. Ya jawab aja, kan saya nanya. Watashi wa samurai desu. Untuk beasiswanya sendiri itu apakah hanya membuka lowongan, membuka kesempatan untuk yang mau kuliah S2, S3 aja, atau bisa S1 dan bisa yang mungkin jurusan dokter bisa ngambil spesialis? Kalau LPDP hanya S2, S3 dan pendidikan dokter spesialis dalam negeri saja yang dibiayai. Kalau S1 mungkin karena sudah ada yang membiayai seperti bidik misi dan banyak kan kalau beasiswa untuk S1. Aku dong, bidik misi. Deh Mas Pangda, makasih banyak ya sudah mau diwawancara hari ini dengan sukarela. Bayarannya di belakang aja. Oke guys, makasih banyak ya udah nonton sampai selesai. Bibir aku kram nih guys karena kedinginan. Dingin. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram aku karena aku bakal sering update tentang info-info menarik seputar kegiatan sehari-hari selama berada di Jepang, dan juga seputar info kayak gini nih tentang tips cara mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah ke luar negeri. Oke, makasih banyak ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya Ibu Deli. Makasih Mas Pangda.